Para bunda dan anak-anak yang tercinta, hari ini kita akan mengenang peristiwa kesengsaraan Yesus. Yesus dari Nazaret yang demikian dekat dengan kita, tetapi berbeda jauh dengan kita, karena Ia Allah dan manusia. Ia disiksa, didera, dihina dan dihukum mati serta takut seperti kita. Namun segala penderitaan itu diterimanya dengan sukarela. Ia tidak melarikan diri. Maka hamba Yahweh yang menderita tanpa dosa ini diangkat oleh Allah. Maut bukanlah titik punah, melainkan suatu kemenangan. Pengorbanan Yesus membawa kita semua kepada hidup yang baru sebagai anak-anak Allah yang mau berbela rasa bagi sesama yang membutuhkan. Para bunda dan anak-anak yang tercinta, pada kesempatan ini kita akan menyaksikan bersama perjalanan Yesus dari rumah Pontius Pilatus menuju ke puncak Golgota yang akan diperankan oleh anak-anak kita tercinta. Marilah kita ikuti bersama perjalanan Yesus dari rumah Pontius Pilatus menuju ke puncak Golgota. Apa sebenarnya yang telah dilakukan Yesus? Ia datang membawa kabar gembira dan kebijaksanaan. Ia datang membawa penyembuhan dan pengampunan. Ia datang untuk membuat orang bersahabat kembali dengan Tuhan. Namun tidak semua orang menyambut ajaran Yesus dan menerima apa yang Ia lakukan. Banyak terdengar desas-desus kebohongan, ada kemarahan dan kebencian. Maka Yesus pun dihukum mati. Untuk kita yang hina ini, Ia telah menderita dan mati. Lalu untuk Dia, apa yang kita beri? Ketika Pilatus sedang dalam kebingungan, tiba-tiba imam serta para serdadu masuk untuk menghadap Pilatus dengan menyerahkan Yesus yang diapit oleh 2 serdadu. Lihatlah, ini dia rajamu. Seluruh umat menyahut, "Enyahkan dia, salibkan dia." Mengapa aku harus menyalibkan rajamu? Imam menyahut, "Kami tak mempunyai raja selain Kaisar." Aku tahu engkau tidak bersalah, tapi jika kau kubebaskan, maaf Yesus. Dua serdadu dengan kasar menaruh salib pada pundak Yesus dan mendorong Yesus untuk berjalan. Ketika sedang berjalan dalam beberapa langkah dengan sempoyongan, maka jatuhlah Yesus untuk pertama kali. Setelah jatuh, Yesus dipaksa untuk bangun kembali dan memanggul salib, lalu melanjutkan perjalanan. Ketika dalam melanjutkan perjalanan, muncullah Maria ibunda Yesus
bersama Yohanes dan Maria Magdalena mendekati Yesus dan mengulurkan kedua tangannya, dan mereka saling beradu pandang. Namun serdadu menghalangi dan mendorong Maria sehingga terjatuh. Para serdadu mendorong Yesus untuk terus berjalan lagi, tetapi badan Yesus tidak mampu lagi untuk memanggul salib. Maka para serdadu langsung menarik seorang petani bernama Simon yang saat itu berada di tengah-tengah kerumunan orang. Lalu Simon menggantikan Yesus untuk memanggul salib dan melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, tiba-tiba ada seorang wanita bernama Veronika hendak mendekati Yesus, namun dihalangi oleh para serdadu. Tanpa takut dan malu, Veronika menerobos dan mengusap wajah Yesus yang berlumuran darah. Setelah diusap wajahnya oleh Veronika, Yesus melanjutkan perjalanan dengan memanggul salib lagi. Walaupun sudah ditolong oleh Simon dari Kirene, namun karena beratnya salib yang dipanggul dan sakitnya badan, maka Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Yesus dipecut dan dibentak-bentak oleh para serdadu dan dipaksa untuk bangun kembali. Akhirnya Yesus bangun kembali dan melanjutkan perjalanan menuju puncak Golgota. Namun sebelum sampai puncak Golgota, Yesus berjumpa dengan wanita-wanita yang menangisi Yesus. Yesus berkata, "Jangan menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Setelah berjumpa dengan para wanita, badan Yesus makin lemah dan tak berdaya. Akhirnya Yesus jatuh untuk ketiga kalinya, dan sampailah Yesus di puncak Golgota. Para serdadu melepas pakaian Yesus dengan kasar, lalu mengundi pakaian Yesus di antara mereka. Lalu Yesus direbahkan di atas kayu salib. Kemudian serdadu memaku kedua tangan dan kaki Yesus. Lalu mereka menegakkan salib itu. Tiga jam lamanya Yesus bergulat dengan maut. 3 jam penuh sengsara, sendirian, sampai ia merasa ditinggalkan oleh Bapanya. Dan berserulah Yesus, "Eli, Eli, lama sabachthani?"
Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Aku haus. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sudah selesai. Kemudian datanglah Yusuf dari Arimatea untuk menurunkan Yesus dari salib dan merebahkan Yesus di pangkuan Maria bundanya sambil berseru, "Ibu, terimalah anakmu." Bunda Maria menerima mayat Yesus sambil menangis dan memeluk Yesus sambil berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Karena Sabat akan mulai, maka Yesus segera dimakamkan. Lalu Yusuf dibantu Yohanes dan beberapa wanita memakamkan Yesus.